Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari bersama lebih lagi nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai kami. Kau menyertai hidupku selama ini. Katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini, katakan semua karena Tuhan baik. Dia Tuhan yang teramat baik. Haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Satu kali lagi bersama kita mau nyatakan syukur terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami dapat alami bersama dengan Tuhan
Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini, setiap kami, ladies, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu bisa kami pahami dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ajar dan tuntun kami, didik setiap kami Bapa, sehingga kami mampu melakukan kebenaran Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakai bibir mulut hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mendengar. Doa ucapan syukur kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, para ladies yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya ambil pada hari ini berbicara tentang kualitas hati menentukan kualitas hidup. Ladies yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sekarang berada di masa-masa yang namanya masa pemurnian. Yang artinya Tuhan sedang membedakan orang benar dari orang-orang fasik. Yang membedakan orang-orang benar dari orang-orang fasik bukan berbicara tentang bagaimana ketika orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah berapa lama dia menjadi orang Kristen. Yang membedakan orang-orang benar dari orang-orang fasik bukan berbicara tentang seberapa hebat karunia-karunia roh yang dia miliki. Juga bukan berbicara tentang bagaimana seberapa rajin seseorang datang untuk beribadah kepada Tuhan, seberapa hebat dia melayani Tuhan, atau seberapa besar persembahan yang diberikan untuk Tuhan. Bukan berbicara seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 33 ini mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang membedakan orang benar dari orang fasik adalah kualitas buah kehidupan sebagai orang Kristen. Kualitas buah kehidupan rohani kita baik atau tidaknya tergantung pada kualitas pertumbuhan rohani kita. Nah, hari ini dalam setiap kehidupan kita harus kita ketahui bahwa kualitas pertumbuhan rohani kita ditentukan oleh kualitas hati dan kualitas iman kita. Hari ini kita tahu bahwa kualitas hati dan kualitas iman kita menentukan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22, kita baca bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Berbicara tentang hati, hati ini adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati ini adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang itu dapat ditentukan oleh hatinya. Kalau para ladies mau lihat seseorang itu, kita bisa lihat dari hatinya. Hatinya baik atau hatinya buruk. Nah, hari ini Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita hari ini, milikilah kualitas hati yang baik. Kualitas hati yang bercermin ketika kita melakukan perkataan, perbuatan kita seturut dengan apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar kualitas hati seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Poin pertama berbicara tentang kualitas hati yang bersih. Kualitas hati yang bersih akan membawa hidup kita ini tenang. Kualitas hati yang bersih akan membawa hidup kita ini damai. Hidup tenang itu berbicara tentang hidup damai.
Tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan sebagainya. Matius 5 ayat 8 berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dituntut, firman Tuhan tuntut dalam setiap kehidupan kita, agar kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, sehingga disitunya tercipta kedamaian, disitulah terciptanya ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang sesuatu yang bersih, berarti lawan katanya adalah sesuatu yang kotor. Kalau sesuatu yang kotor, tidak bersih, itu akan membuat sekeliling kita menjadi tampak yang negatif. Sebaliknya, kalau kita punya hati yang bersih, itu pasti kita akan melihat keindahan dalam hidup kita. Contoh, kalau para ladies kita bertamu ke rumah seseorang atau kita memasuki sebuah ruangan dan kita mendapati ruangan itu kotor, maka sudah otomatis hal itu akan membuat kita tidak nyaman. Hal itu akan membuat kita tidak betah berada di dalam suatu ruangan yang kotor. Karena apa? Pikiran-pikiran kita mulai terciptanya hal-hal yang negatif. Aduh, ini kalau kita masuki suatu ruangan, lantainya sudah kotor, sampah tidak dibuang, ini pasti kuman-kuman sudah banyak. Dan otomatis membuat diri kita itu pasti tidak akan nyaman. Berbeda ketika kita memasuki suatu ruangan yang bersih atau suatu rumah yang bersih, itu pasti akan terciptanya suasana yang menyenangkan. Kita akan betah di dalam dan pikiran-pikiran kita ini tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Kita pasti akan merasa bahwa pasti tidak akan suasana kalau bersih, udaranya nyaman. Kita lihat bahwa tempat sampahnya bersih dan segala macam tatanan yang ada akan membuat kita nyaman di dalam. Tetapi terkadang dalam setiap kehidupan kita, kita lihat di sini bahwa berbanding terbalik dengan hidup kita. Kenapa saya katakan bahwa berbanding terbalik? Karena seringkali kita ini dalam setiap kehidupan kita, terutama dalam hati kita, dalam kerohanian kita, kita justru nyaman di tempat yang namanya adanya kotoran. Benar nggak? Kita pasti nyaman. Karena apa? Kita nyaman dalam keirian hati kita. Kalau sesuatu yang kotor, itu berbicara tentang sesuatu yang tidak bersih. Seperti iri hati, dengki, benci. Nah, sebagai orang Kristen, terkadang kita nyaman dengan hal-hal seperti itu. Padahal kita tahu bahwa hal-hal itulah yang akan membuat kita ini bisa sakit. Hal-hal yang akan membuat kita ini bisa saja terkena penyakit. Tetapi kita nyaman di dalam zona itu. Kita tidak berusaha untuk berada di zona yang bersih. Nah, Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita miliki kualitas hati yang bersih. Jangan memiliki hati yang kotor. Seperti hal kita di dalam dunia ini, ketika kita di dalam suatu ruangan kita tidak suka hal yang kotor, maka sama dalam hati kita pun, kita harus miliki kualitas hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut itu dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 langkah agar kualitas hati kita ini bersih. Bagaimana caranya? Yang pertama, jaga hati kita dengan firman Tuhan. Makanya hari ini, kenapa kita dituntut untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Supaya apa? Kebenaran itu hidup dalam hati kita. Firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak jaga dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah tertanam dengan kebenaran itu, maka apa yang kita jaga hari ini membuat hidup kita itu semakin hari kotoran itu masuk, dan kita tidak pernah membersihkannya, semakin hari akan semakin melekat dalam setiap kehidupan kita. Makanya pentingnya jaga firman Tuhan. Tidak meninggalkan perkumpulan-perkumpulan yang membangun iman kita.
Terkadang dalam setiap kehidupan kita meninggalkan perkumpulan-perkumpulan yang sudah seharusnya itu gunanya membangun iman kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa lakukanlah sesuatu hal yang berguna dan membangun. Kalau hal-hal itu tidak berguna dan membangun, jangan engkau melakukan dalam hidupmu. Hidup kita ini tidak cukup ketika kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan. 1 minggu itu kita perlu di-charge. Kita perlu di-charge dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Firman itu hidup, firman itu bertumbuh. Sehingga kita mampu melakukan firman itu. Yang kedua apa? Punya komunitas yang membangun. Kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Di mana kita berada, di mana kita bangun suatu komunitas, bangunlah komunitas yang membangun diri kita. Kalau kita duduk dengan orang yang suka bergosip, maka kita akan menjadi orang-orang yang suka bergosip. Kita akan duduk dengan orang yang suka berkata-kata kotor, maka kita akan menjadi orang-orang yang suka berkata kotor. Karena karakter kita akan terbentuk dalam suatu komunitas. Komunitas itulah yang akan membangun lingkungan kita, pergaulan hidup kita, karakter kita itu diubah di situ. Makanya hari ini kalau kita bergaul, kita berkumpul dengan orang-orang yang saling membangun, maka otomatis kita akan sama-sama saling membangun dalam Tuhan. Tapi kalau kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang suka hari ini dengan hal-hal dunia yang mengenakan, maka otomatis kita akan terpengaruh. Maka hari ini, bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas hidup yang bersih? Punya komunitas yang membangun. Yang ketiga adalah berlatih bersyukur. Ini adalah hal, istilahnya kata yang, istilahnya bagi setiap kehidupan kita mungkin hal kata yang sepele, tetapi sulit kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Berlatih bersyukur sehingga kualitas hidup kita ini bersih di hadapan Tuhan. Kualitas hati kita ini bersih di hadapan Tuhan. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang manusia tidak pernah mengucap syukur dengan segala keadaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Contoh dalam kehidupan kita, kita minta pekerjaan kepada Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan kepada kita. Kita mengeluh, Tuhan kenapa Tuhan kasih pekerjaan ini kepada saya? Saya mintakan yang lebih di hadapan Tuhan. Kita tidak bersyukur. Kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita lebih banyak bersungut-sungut. Kita lebih banyak mengoceh. Mengapa Tuhan? Kita lupa untuk bersyukur. Jaga kualitas hati kita supaya bersih di hadapan Tuhan. Tingkatkan kualitas hati kita supaya bersih di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Kualitas hati kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat di sini bagaimana caranya dalam setiap kehidupan kita, bahwa apa yang Tuhan mau, kualitas hati apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama berbicara tentang kualitas hati yang bersih. Yang kedua berbicara tentang kualitas hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih akan membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kita baca firman Tuhan ini 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita lihat di sini bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bagaimana kualitas hati kita yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita
adalah kualitas hati yang penuh kasih. Berbicara tentang kasih adalah salah satu kualitas yang paling penting dalam setiap kehidupan kita. Dengan memiliki hati yang penuh kasih, kita akan lebih mudah memberikan kebaikan, lebih mudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan kita percaya bahwa kasih itu harus ada yang namanya action, atau harus ada namanya tindakan. Baik dalam perkataan kita, baik dalam perilaku kita. Kita harus tunjukkan kasih dalam setiap kehidupan kita. Kolose 4 ayat 6 berkata bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pernah kita mendengar dalam setiap kehidupan kita, ada peribahasa yang berkata bahwa mulutmu adalah harimaumu, yang berarti bahwa jika tidak dijaga perkataan kita, bisa saja menjadi senjata yang tajam yang dapat menyakiti banyak orang. Setiap kata-kata yang kita ucapkan ini punya kekuatan yang besar, punya efek yang besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi seturut perkembangan zaman, kita lihat pada saat ini di mana hampir semua orang itu menggunakan yang namanya handphone. Handphone itu digunakan sebagai alat komunikasi. Tetapi kita lihat di sini bahwa kalau kita salah menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, maka peribahasa yang dikatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang berganti menjadi jarimu adalah harimaumu. Terkadang jari itu mengetik hal-hal yang dapat melukai orang, yang dapat membuat orang sakit hati. Makanya kita dapati banyak orang kenapa hari ini gampang bisa membunuh satu sama lain. Karena apa? Sakit hati. Sakit hati dengan apa? Perkataan. Perkataan itu, lidah yang tidak bertulang ini kita lihat bahwa sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik akan bisa menyakiti hati orang lain. Makanya hari ini kenapa kita harus jaga mulut kita, perkataan kita. Perkatakanlah dengan kata-kata yang penuh kasih. Sehingga apa? Membangkitkan hidup kita sehingga orang lain diberkati. Hari ini kita bisa membangun kata-kata yang baik supaya apa? Menguatkan satu sama lain. Tidak menjadi bahan-bahan gosip. Tidak menjadi bahan-bahan hinaan bagi orang lain. Inilah yang perlu kita sadari dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Kita harus jaga hati kita supaya kasih itu harus terpancar dalam setiap kehidupan kita untuk sesama kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita hari ini, kita harus tahu bahwa akibat dari sesuatu yang tanpa sadari kita lakukan, itu akan mendatangkan sesuatu yang fatal dalam setiap kehidupan kita. Dalam hal ini, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya kata-kata yang kita keluarkan itu senantiasa penuh dengan kasih, yang membawa damai kepada lawan bicara kita, yang membawa damai kepada sesama kita, sehingga apa? Tidak ada kata-kata kasar yang menyinggung atau menyebabkan sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa hati kita ini kita harus jaga dengan baik. Hati kita ini harus penuh dengan kasih. Maka ketika hati kita penuh dengan kasih, otomatis perkataan-perkataan yang keluar dalam diri kita adalah pun penuh dengan kasih. Perkataan yang penuh kasih itu bisa kita lihat dengan tutur kata yang lembut, dengan tidak membicarakan kekurangan orang lain, dengan tidak bergosip satu sama yang lain. Perkataan-perkataan yang mendidik, yang membangun, yang menguatkan satu dengan yang lain. Itulah contoh sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya dengan karakter Kristus, hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupannya. Inilah yang harus kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita miliki kualitas hati yang penuh dengan kasih. Yang ketiga, kita lihat di sini bahwa
apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kualitas hati seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kualitas hati yang rendah hati. Kualitas hati yang rendah hati akan membawa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Hidup dengan rendah hati adalah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Karena rendah hati, kita tahu bahwa ini adalah suatu karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus yang harus kita lakukan, yang harus hal mutlak yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin setiap kehidupan kita miliki yang namanya kerendahan hati. Tapi terkadang dalam setiap kehidupan kita, sangat jarang kita memiliki kerendahan hati. Karena apa? Orang ingin menang sendiri. Orang ingin terlihat, dikenal, terlihat ingin sesuatu itu yang lebih ditonjolkan dalam dirinya. Dan kita lihat di sini bahwa firman Tuhan tidak menginginkan orang yang tidak rendah hati. Yesus sendiri memiliki sifat yang namanya rendah hati. Bagaimana dengan setiap kita hari ini, orang atau ciptaan Tuhan, istilahnya ciptaan Tuhan yang hari ini dibawa daripada Tuhan, kita tidak miliki yang namanya sikap rendah hati. Tuhan saja datang ke dalam dunia. Dia menjadi sama seperti manusia. Dia merendahkan dirinya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Kalau Tuhan saja kita tidak mau contohi, kita mau contohi siapa dalam setiap kehidupan kita? Sikap rendah hati dapat terus kita kembangkan dalam setiap kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan percayalah bahwa ketika hal ini kita lakukan, kita akan dapat memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan sikap rendah hati ini. Contohnya seperti kita harus bisa bersikap terbuka terhadap kritikan. Kita tidak pernah ragu untuk meminta saran kepada orang lain. Kita tidak pernah ragu untuk menerima kritikan daripada orang lain. Kita tahu bahwa yang dapat menilai kita bukan diri kita sendiri, tetapi orang lain yang menilai diri kita. Sehingga ketika kritikan-kritikan itu datang kepada kita, bukan kita merasa bahwa orang itu menilai karena ingin menjatuhkan kita. Tidak. Orang menilai, kita menerima untuk apa? Untuk kita berubah dalam hidup kita. Bersikap terbuka terhadap kritikan yang masuk. Tapi terkadang orang ingin sombong. Tidak mau menerima apa yang menjadi kritikan daripada orang-orang, masukan daripada orang. Padahal sebenarnya itu membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Istilahnya hari ini kita menjadi pribadi yang tidak taat, pribadi yang tidak sabar, pribadi yang suka begini dan begitu. Ketika kita dikritik, ketika kita ditegur, terima itu sebagai sebuah masukan yang baik. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita ini, kita tahu bahwa inilah yang harus kita rubah dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita lihat di sini, empati terhadap orang lain. Mencoba melihat segala sesuatu itu dari perspektif orang lain. Dan kita juga harus saling menghormati satu sama lain dalam setiap kehidupan kita. Milikilah kesadaran yang penuh dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita ini punya kekurangan. Tidak sepenuhnya kita punya kelebihan terus-menerus dalam diri kita. Sehingga kita tidak mau menerima masukan daripada orang lain. Kita tidak mau menerima kritikan daripada orang lain. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya hari ini. Belajarlah untuk sikap rendah hati itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Tidak pernah segan untuk bertanya,
tidak pernah segan untuk belajar lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau dalam hidup kita hari ini, baik kita yang sudah di atas, baik ada yang kita sudah di bawah dalam setiap pelayanan kita. Namanya gereja itu yang artinya bersatu. Ketika kita ada di dalam, bukan namanya kita menjatuhkan satu sama lain. Tetapi kita ada di dalam, kita saling bergandeng tangan untuk apa? Untuk saling memajukan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi hari ini, milikilah kualitas hati yang rendah hati, yang mau siap dikritik, yang mau siap ditegur, yang mau siap dibentuk, yang mau siap belajar. Sehingga ketika kita miliki itu dalam setiap kehidupan kita, percayalah kita akan menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hati yang rendah hati akan membuat kita lebih mudah untuk menerima sesuatu. Hati yang rendah hati akan membantu kita, membuat kita lebih mudah untuk belajar dari kesalahan kita, untuk belajar bersyukur dari setiap berkat yang kita terima hari ini, setiap apa yang kita lakukan hari ini, setiap apa yang menjadi kebiasaan kita hari ini. Seorang pemimpin yang rendah hati itu akan mau mendengar pendapat daripada orang lain. Seorang yang mau rendah hati berarti dia mau belajar untuk berani ditegur, berani dikritik. Jadi hari ini 3 hal yang bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa ketika kualitas hati kita jaga dengan baik dalam setiap kehidupan kita, itulah yang akan menentukan kualitas hidup kita di dalam Kristus. Tuhan mau supaya kita memiliki kualitas hati yang bersih. Tuhan mau supaya kita memiliki kualitas hati yang penuh dengan kasih. Tuhan mau supaya kita memiliki kualitas hati yang rendah hati. Sehingga apa? Hal-hal itulah ketika 3 hal ini kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, maka percayalah bahwa kita akan mendapatkan, kita akan menerima sesuatu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hidup yang berkualitas di mata dunia adalah hidup yang produktif, hidup yang sukses dalam setiap pekerjaan, hidup yang sukses dalam setiap pendidikan, atau mungkin kita bisa menjadi orang yang bisa menghasilkan uang dengan sebanyak mungkin, atau bisa dinilai dengan setiap daripada kita mampu bisa membeli produk-produk yang mahal. Tapi kita lihat di sini bahwa semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Baik tidaknya kualitas hidup kita di mata Tuhan tergantung dari kualitas hati kita. Hati yang bersih, hati yang penuh kasih, hati yang rendah hati yang berani all out dalam memberi yang terbaik dengan standar buat Tuhan. Itulah yang berarti dan yang menenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini hal-hal yang bisa kita belajar dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau mendidik setiap kami untuk kami bisa memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang penuh kasih, memiliki hati yang rendah hati, sehingga kehidupan kami ini Bapa bisa layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami mengucap syukur biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi mampu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan pulang dan membawa berkat Tuhan. Kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kasih-Mu